Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali mendatangi salah satu rumah Allah, masjid, dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini adalah kita menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Dan mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan di pagi hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu sehat semua? Zahirnya sehat, batinnya sehat, sudah soleh dan soleha semua, sudah bertakwa semuanya, sudah jelas sebagai penghuni sorga, mau masuk sorga, mau sekarang masuk sorga. Ya, kalau mau sekarang harus mati dulu. Siap untuk mati? Belum siap, ya, karena tidak ada informasi dari Allah tentang orang-orang yang masuk surga di antara kita. Saat ini kita belum diinformasikan, tetapi tentunya kita berharap, ya, mudah-mudahan nanti kita semuanya masuk ke dalam surga. Jamaah sekalian, hari ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting, orang-orang yang dikabulkan doanya. Orang-orang yang dikabulkan doanya. Ini satu keistimewaan, keutamaan, kelebihan yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Doa merupakan ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Bahkan Nabi mengatakan laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Doa itu ibadah, dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Subhanallah, begitu banyak Allah menyebutkan tentang masalah doa dalam Al-Quran, dan Rasul pun menyebutkan dalam hadis agar kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itulah tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita diciptakan dalam rangka untuk beribadah, dan salah satu ibadah yang terbesar, yang paling mulia, yang paling utama adalah doa. Itu ibadah yang paling mulia. Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk berdakwah di muka bumi ini, mereka mengajarkan agar mereka kaum muslimin maupun orang-orang kafir, mereka berdoa hanya kepada Allah semata, didakwahkan dengan tauhid, dan doa merupakan bagian dari ibadah, dan doa juga merupakan bagian dari akidah. Doa merupakan bagian dari ibadah, doa juga merupakan bagian dari tauhid. Tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Ya,
Bertauhid kepada Allah dibuktikan dengan cara kita berdoa hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh seluruh Nabi dan Rasul. Makanya kita butuh kepada Allah karena kita punya berbagai macam perkara-perkara agar dibantu, ditolong, diringankan, dimudahkan ya dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Setiap hari kita berdoa, pagi, siang, sore dan malam. Kita berdoa kepada Allah terus, bahkan barangkali setiap desahan nafas. Di mana saja kita berada, dan Nabi pun mencontohkan begitu banyak contoh-contoh doa yang beliau ajarkan kepada umatnya dalam setiap gerak dan diamnya, ketika sembunyi maupun terang-terangan. Ya, subhanallah, saat saya salat maupun di dalam salat beliau mengajarkan contoh-contoh doa yang begitu banyak. Nah, demikian. Jadi kita ingin doa kita dikabulkan karena doa ini merupakan senjata kita sebagai orang-orang beriman. Jangan sampai doa kita tidak dikabulkan gara-gara kita punya penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Musibah. Kalau doa tidak dikabulkan gara-gara kita punya penghalang untuk dikabulkan doa, ini musibah. Kenapa? Karena kita butuh dibantu, ditolong, dilindungi, dijaga. Yang bisa melakukannya hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan doa-doa tidak diijabah, tidak dikabulkan gara-gara kita punya penghalang. Penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa itu sangat banyak. Bahkan saya menulis buku yang berjudul 50 sebab doa tidak terkabul. 50 sebab doa tidak terkabul. Kenapa tidak terkabul? Ada 50 sebab. Di antaranya bisa jadi orang itu tidak mau bertobat dari dosa. Dosa. Akibatnya doa pun tidak dikabulkan. Atau orang ini makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia pun dibesarkan dari harta yang haram, nafkahnya nafkah yang haram. Bagaimana doanya akan diijabah? Ini penghalang. Allah itu sudah menjanjikan kepada kita bahwa doa dari hamba itu akan diijabah, dan Allah dengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakan aku itu dekat. Allah katakan aku itu dekat. Allah mengetahui, Allah mendengar doa dari hambanya. Aku mengabulkan doa dari orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa yaziduhum min fadlih. Allah mengabulkan doa dari orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, intinya hukum asalnya dikabulkan, tapi terkadang tidak dikabulkan doa seorang hamba gara-gara hamba itu sendiri punya penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Jadi penghalang itu yang terbesar dari hamba itu sendiri. Ya, Allah ingin mengabulkan, ternyata dia punya penghalang. Allah ingin mengabulkan, ternyata dia punya penghalang. Akhirnya doa pun tidak dikabulkan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita tidak sedang membahas penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa, tapi justru kita akan membahas siapakah orang-orang yang dikabulkan doanya. Siapakah orang-orang yang dikabulkan doanya? Dan itu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang memiliki kriteria tertentu, yang memiliki peluang lebih besar untuk diijabah doanya. Tapi sekali lagi, mereka-mereka ini tentunya adalah orang-orang yang sudah menghilangkan penghalang-penghalang. Meskipun kita sudah tahu ya, poin 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, contoh-contoh orang-orang yang akan dikabulkan doanya. Ya, tetapi kalau andai kata peluang-peluang ini sudah kita ketahui, tapi ternyata diri kita sendiri masih punya penghalang-penghalang, maka tentunya doa pun tidak akan diijabah. Jadi jamaah sekalian, Bapak Ibu, tema kita ini tema yang sangat penting dan wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, karena berkaitan dengan tauhid mereka, akidah mereka, tentang ibadah mereka. Ya, dan kita pun memang selalu berdoa kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Baik, langsung saja jamaah sekalian ya, orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah, dan Allah saja yang bisa mengabulkan doa. Tidak ada satupun yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Maka mintalah kepada Allah, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Yang pertama, kriteria yang pertama, orang yang dikabulkan doanya adalah orang yang terzolimi. Orang-orang yang terzolimi, dianiaya. Orang yang terzolimi, maka besar peluang untuk dikabulkan doanya. Berdasarkan hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, wattaqi da'watul mazlum, takutlah kamu dengan doanya orang yang terzolimi. Hati-hati dengan doanya orang yang dizolimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang untuk dikabulkannya doa. Ini posisi pertama ya. Orang yang dikabulkan doanya adalah orang yang posisinya sedang dizolimi, dirusak kehormatannya, dituduh-tuduh, difitnah, dipukul badannya, atau mungkin diambil hartanya. Intinya terzolimi. Kita menzolimi ya sesama kaum muslimin, atau mungkin orang kafir, na'udzubillah. Kalau mereka berdoa kepada Allah, na'udzubillah, Allah kabulkan doanya. Meskipun dia orang kafir, meskipun dia ahli maksiat. Orang kafir kalau berdoa kepada Allah, Allah tidak kabulkan doanya. Ahli maksiat, durhaka, kalau dia berdoa kepada Allah, Allah tidak kabulkan doanya, karena mereka punya penghalang. Orang kafir imannya rusak, ahli maksiat mereka juga tidak mau beribadah kepada Allah. Tapi kalau posisi mereka sedang dizolimi, maka Allah kabulkan. Nabi SAW menyebutkan, ittaqu da'watul mazlum wa in kana kafiran fa innahu laysa dunaha hijab. Takutlah kamu dengan doanya orang yang dizolimi, meskipun orang yang dizolimi itu orang kafir. Meskipun yang dizolimi itu orang kafir, kalau dia berdoa kepada Allah, maka doanya pun tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la Ad-Diya Al-Maqdisi, dan hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hati-hati ya, jangankan kaum muslimin, orang kafir pun atau orang yang luar biasa, kalau dia muslim tapi dia banyak dosanya, tapi kalau posisinya dia sedang dizolimi, maka kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Khusus kalau sedang dizolimi saja. Dalam kondisi yang lain, orang kafir tidak dikabulkan, ahli maksiat tidak dikabulkan, tapi kalau sedang dizolimi, dikabulkan doanya. Nah, apalagi kalau dia muslim mukmin yang bertakwa, soleh dan solehah, dia berdoa kepada Allah, tentunya dia lebih besar lagi untuk dikabulkan doanya. Maka jangan pernah kita menzolimi orang lain. Istri jangan menzolimi suami, suami jangan menzolimi istrinya. Dan kalaupun pernah tersakiti, ya janganlah didoakan ya, agar mereka mendapatkan keburukan. Ya, karena itu kan pasangan suami istri biasalah di dalam rumah tangga ya, ada plus dan minus, kadang istri yang salah, kadang suami yang salah. Ya sudahlah, diperbaiki. Tapi jangan memanfaatkan, wah saya dizolimi nih, saya berdoa kepada Allah, saya akan berikan keburukan kepadanya. Saya berdoa kepada Allah, jangan. Ya, atau mungkin anak, ya, atau mungkin orang tua, jangan. Tapi kalau orang-orang lain yang memang sudah fatal sekali kejahatannya kepada kita, boleh-boleh saja kita mendoakan keburukan baginya. Dan Rasul mengatakan, ittaqu da'watul mazlum, takutlah kamu dengan doanya orang yang dizolimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang, doanya akan segera dikabulkan. Ya, di rumah tangga itu suami dan istri kan kadang-kadang mereka berbuat kesalahan ya. Suami mungkin salah, mungkin istri yang salah. Tapi kira-kira gimana Bapak Ibu? Yang lebih banyak salahnya di rumah itu suami apa istri? Hah? Yang suka salah. Yang suka salah di rumah tangga itu suami atau istri? Gimana Bu? Suami apa istri Bu? Ikhwan gimana? Yang lebih suka salahnya di rumah, suami apa istri? Suami ya? Enggak lah, kayaknya istri itu. Ya, taib ya, ini golongan yang pertama. Orang-orang yang dikabulkan doanya adalah orang yang
terzolimi. Hati-hati, terzolimi terbagi tiga. Bisa jadi orang itu terzolimi dari sisi diambil hartanya tanpa hak, atau mungkin dia dizolimi dengan dipukul atau dibunuh, atau mungkin dia dizolimi oleh orang lain dengan cara dirusak kehormatannya, dituduh-tuduh dengan kedustaan-kedustaan, difitnah, ya, dirusak kehormatannya luar biasa, dicaci maki, dihina, digibahi, namimah, berbagai macam cara untuk menzolimi orang lain. Tapi ingat, kalau orang yang dizolimi tadi dia merasa kesel, dia marah, dan dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Ya, ini yang pertama ya, orang-orang yang dikabulkan doanya, meskipun dia orang kafir atau ahli maksiat. Yang kedua, orang yang dikabulkan doanya adalah doanya orang tua untuk anaknya. Doanya orang tua untuk anaknya. Orang tua, apalagi dia orang tua yang bertakwa, orang tua yang soleh dan soleha, Masya Allah, kalau dia berdoa kepada Allah untuk anaknya, maka doanya mustajab, cepat Allah kabulkan. Kata Nabi SAW, "Thalathu da'awatin la turad." Ada tiga jenis doa dari golongan manusia ini, kalau dia berdoa kepada Allah, maka doanya pun akan diijabah, tidak akan ditolak. Pertama, da'watul walid ala waladi, doanya orang tua untuk anaknya. Ini orang-orang yang dikabulkan doanya. Doanya orang tua untuk anaknya. Kita semua barangkali sudah menikah ya. Ada di sini yang belum nikah? Ada? Yang belum nikah 2 kali? Sekali aja Pak. Ya. Ya. Kita semua sudah menjadi orang tua, alhamdulillah kita punya anak. Dan kalau kita mendoakan anak kita, kata Rasulullah, doanya mustajab. Kalau kita nggak punya penghalang untuk dikabulkannya doa, ini kan hukum asalnya. Orang tua banyak juga mendoakan anaknya tapi nggak bermanfaat, tidak Allah kabulkan juga doa mereka, padahal mereka punya peluang untuk dikabulkan, tapi ternyata tidak juga dikabulkan. Kenapa? Tadi saya katakan, mungkin orang tua ini ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, nafkahnya pun dari nafkah yang haram, atau dia ahli maksiat yang tidak bertaubat kepada Allah. Akhirnya peluang untuk dikabulkan doa dari orang tua ini tidak berhasil. Demikian. Jadi hukum asalnya mereka orang-orang yang dikabulkan doanya, ya, ketika mereka tidak memiliki penghalang. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang dikabulkan doanya adalah orang yang sedang berpuasa. Seseorang yang sedang berpuasa, subhanallah. Lanjutan dari hadis tadi, Rasul mengatakan thalathu da'awatin la turad. Ada 3 jenis manusia yang kalau dia berdoa kepada Allah maka tidak akan ditolak. Pertama, doanya orang tua untuk anaknya. Yang kedua, wa da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Ya, kita puasa Senin Kamis, barangkali Ayyamul Bid, barangkali puasa yang lain, atau nanti Ramadan nanti insyaallah, puasa wajib maupun puasa yang sunnah. Ketika sedang berpuasa dari subuh sampai maghrib, maka peluang untuk dikabulkannya doa sangat besar. Subhanallah. Yang mengatakan siapa? Rasulullah SAW. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, hadis dari Anas bin Malik, tercantum dalam kitab Sahihul Jami' As-Saghir. Ya. Maka kalau kita sedang berpuasa, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah mumpung sedang berpuasa. Ya, bukan berarti tidak puasa tidak dikabulkan. Hanya saja ketika sedang berpuasa maka lebih besar peluang untuk dikabulkannya doa, ya. Kemudian yang keempat, orang-orang yang dikabulkan doanya yang keempat adalah musafir. Seorang musafir, orang yang sedang menempuh perjalanan keluar kota, perjalanan yang sangat jauh, dia safar, sedang ke Bandung misalnya, Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Jogja, Jakarta Surabaya, atau mungkin haji umroh dan lain-lain. Sebagai musafir kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Karena Rasul mengatakan ada 3 golongan manusia yang kalau dia berdoa kepada Allah maka doanya tidak akan ditolak.
Pertama, doanya orang tua untuk anaknya. Yang kedua, doanya orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga, doanya orang yang sedang bepergian safar. Bepergian safar disebutkan yang ketiga. Doa orang tua untuk anaknya, kemudian doa orang sedang berpuasa, ketiga doa orang yang sedang safar. Nah, kalau kita safar, manfaatkan peluang. Ini doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kapan saja, di mana saja, pagi, siang, sore, malam kita berdoa. Mau di masjid, mau di kantor, mau di rumah, di kendaraan, di mana-mana kita berdoa. Karena kita butuh dimudahkan urusan kita, dan kita minta diberikan tambahan hidayah. Bahkan kita berdoa di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali? Dari subuh sampai isya 17 kali. 17 kali kita berdoa, minimal 17 kali. Belum lagi qobliyah, ba'diyah, salat duha, witir, tahajud dan lain-lain. Begitu banyak. Mungkin ini doa yang paling banyak kita panjatkan selama hidup di dunia. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah agar kami bisa berada di atas jalanmu yang lurus. Ya. Apakah otomatis akan dikabulkan doanya? Orang yang mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim? Gimana ikhwan? Apakah orang yang setiap sholat dia membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim, apakah otomatis dikabulkan doanya? Belum tentu. Meskipun dia sudah sholat, dan ketika membaca di surah Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, belum tentu juga dikabulkan, meskipun peluang untuk dikabulkan sangat besar karena sedang sholat. Kenapa tidak dikabulkan? Yang saya katakan tadi, mungkin orang tersebut memiliki penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Ingat, ada 50 penghalang sehingga doa pun tidak dikabulkan. Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah keliru, Allah tidak pernah zalim, Allah maha segala-galanya, Allah maha suci, Allah maha sempurna. Kita yang melakukan kesalahan, melakukan penghalang-penghalang. Meskipun Allah dengar permintaan hamba tersebut, dia berdoa, dia menangis, meneteskan air mata, tapi kalau dia punya penghalang, bagaimana bisa dikabulkan doanya? Allah tidak berkenan. Padahal mengabulkan doa itu bagi Allah sangat mudah, ringan, gampang, enteng sekali. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Langit dan bumi Allah ciptakan, dunia dan akhirat milik Allah. Apa artinya cuman mengabulkan doa saja? Tapi memang ketika Allah melihat hamba tersebut memiliki penghalang yang dia lakukan pada dirinya, akhirnya yang salah siapa? Hamba itu sendiri yang salah, ya. Baik. Jadi musafir adalah poin keempat, orang-orang yang dikabulkan doanya. Yang kelima, orang yang sedang mengalami kesulitan, suasana genting sekali, betul-betul mencekam, genting, terdesak, darurat, kepepet. Ya, orang seperti ini kalau dia berdoa kepada Allah, maka Allah pun akan segera mengabulkan doanya. Amma yujibul mutarra idza da'ahu. Siapakah yang akan memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada Allah? Siapakah yang akan mengabulkan doa orang yang sedang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada Allah? Hanya Allah yang bisa mengabulkan doa. Hanya Allah satu-satunya zat sesembahan yang bisa mengabulkan doa. Sedangkan sesembahan-sesembahan yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain, mereka semuanya makhluk, mereka manusia semuanya, dan mereka tidak bisa mengijabah doa. Agama ini menyembah manusia, agama ini menyembah manusia, manusia yang diangkat sebagai Tuhan, sedangkan manusia tidak bisa mengijabah doa. Yang bisa mengijabah doa hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, karena memang selain Allah tidak bisa mengijabah doa. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Allah sebutkan di surah Al-Ahqaf, ya, surah ke-46 ayat yang kelima. Surah ke-46
Ayat kelima Allah menyebutkan waman adallu, siapakah yang lebih sesat? Adakah orang yang lebih sesat dibandingkan ini? Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang menyeru, berdoa, menyembah kepada selain Allah, yang mana doanya itu tidak bisa diijabah oleh siapapun selain Allah. Sesembahan-sesembahan itu, Tuhan-Tuhan itu yang mereka sembah, siapapun nama Tuhannya, kata Allah, tidak bisa mengijabah doa sampai hari kiamat, dan mereka lalai memperhatikan doa mereka. Ya, surah ke-46 ayat yang kelima. Sesembahan siapa saja selain Allah tidak bisa mengijabah doa. Maka orang yang sedang mengalami kesulitan, jangan minta-minta kepada selain Allah. Datang ke kuburan, minta-minta sama penghuni kubur. Wahai wali ini, wahai kiai ini, wahai habib ini, tolong perkenankan doa saya, tolong mudahkan urusan saya. Subhanallah, mereka sudah mati. Mana kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, berdoa, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kenapa mendatangi kuburan-kuburan, meminta, berdoa, memohon kepada penghuni kubur? Maka mereka sudah jatuh kepada dosa syirik, syirkud doa, mempersekutukan Allah dalam masalah doa. Ini dosa besar yang paling besar. Minta bantuan kepada orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati membutuhkan bantuan kita. Kita mendoakan mereka karena mereka tidak lagi bisa beramal saleh. Ya, jadi orang yang sedang mengalami kesulitan tetap mintanya kepada Allah. Lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ketika di daratan mereka minta kepada berhala-berhala, patung-patung itu yang mereka buat-buat. Tapi ketika mereka genting, kondisi terdesak, kepepet, bingung yang luar biasa karena mereka sedang berada di lautan. Ombak tinggi, setinggi gunung. Mereka takut sebentar lagi mungkin tenggelam. Maka kondisi genting, gimana ini? Terombang-ambing dalam ya kebingungan karena ombak yang luar biasa di lautan. Lalu orang kafir Quraisy, mereka pun berdoa hanya kepada Allah semata. Akhirnya Allah kabulkan doanya. Tapi begitu sampai di daratan, udah Allah selamatkan, sampai di daratan, doanya kepada berhala lagi. Itu orang kafir Quraisy. Dalam kondisi tenang, mereka berdoa kepada para berhala. Tapi kondisi terdesak, kepepet, kesulitan, kesusahan karena berada di tengah lautan, Allah jelaskan. Itu di surah ya Yunus, ada juga di surah Al-Ankabut, ada lagi di surah Luqman. Banyak contoh-contoh ini orang-orang kafir Quraisy. Allah menyebutkan beberapa ayat bagaimana ketika mereka di daratan menyembah kepada selain Allah, tapi begitu di lautan kondisi genting, kepepet, mereka berdoa hanya kepada Allah dan Allah kabulkan. Orang kafir loh, mereka berdoa hanya kepada Allah, Allah kabulkan pada kondisi-kondisi seperti itu. Termasuk tadi kondisi sedang posisinya dizolimi, orang kafir juga dikabulkan doanya. Ya, dengan harapan nanti kalau mereka berdoa di lautan kan hanya kepada Allah, mereka berusaha bertauhid dan insya Allah seterusnya ternyata sampai di daratan mereka kembali melakukan kesyirikan. Ya, maka jamaah sekalian, apabila kita berada dalam kondisi yang betul-betul genting, ya kepepet, gimana, terdesak, ya, maka jangan pernah buruk sangka kepada Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tetap minta kepada Allah apapun kondisi kita. Lihat Nabi Musa dan kaumnya berada di depan lautan. Fir'aun dan kaumnya berada di belakang. Sebentar lagi kita akan terkejar, kata kaum Nabi Musa. Wah, kita habis nih, terkejar oleh Fir'aun. Sebentar lagi kita habis, depan kita lautan, mau kemana lagi kita berlari? Kata Nabi Musa, kalla, sekali-kali tidak. Allah tetap akan memberikan pertolongan. Allah akan buktikan janjinya kepada kita. Lihat Nabi Musa, tingkat keyakinannya luar biasa. Kepepet, darurat, genting, bingung. Fir'aun dan kaumnya sedang mengejar, sedang sedikit lagi sampai depan lautan. Nabi Musa tetap berharap kepada Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah, tetap yakin kepada Allah. Tidak, kalla,
Allah akan buktikan janjinya kepada kita. Dan akhirnya karena kuatnya tingkat keyakinan itu, akhirnya Allah mewahyukan kepadanya, pukulkan tongkat itu ke laut. Begitu dipukul, maka lautan terbelah jadi dua, kemudian mereka bisa lewat sampai ke ujung. Dan begitu Fir'aun lewat juga, maka lautan itu kembali bersatu, tenggelamkan semuanya. Coba ini lihat, ini kan pelajaran buat kita. Ketika kaumnya bingung, gimana ini? Nabi Musa tetap kokoh pendiriannya, akidahnya luar biasa. Tidak, Allah melihat kita, Allah mengetahui kita, Allah menyaksikan apa yang kita sedang hadapi. Tetap kita berbaik sangka kepada Allah, tetap kita minta kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Allah akan buktikan janjinya, Allah akan berikan pertolongan kepada kita dengan ucapan keteguhan di hati, dibuktikan dengan perbuatan. Akhirnya Allah menolong Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, ya. Maka jamaah sekalian, kalau kita dalam posisi yang genting, kepepet, darurat, ya bingung, susah, sulit, tetap kita tidak boleh berpaling dari Allah, ya. Itu posisi orang-orang yang sebetulnya akan dikabulkan doanya. Tetapi bagi orang-orang yang memang ya tidak yakin kepada Allah, akhirnya mereka mengambil jalan yang lain, mendatangi penghuni-penghuni kubur, atau mungkin yang lainnya, ya, yang menyalahi syariat. Yang ke-6, orang-orang yang dikabulkan doanya siapa? Muslim yang mendoakan saudaranya ketika saudara itu tidak tahu. Seorang muslim yang mendoakan saudaranya ketika saudaranya tidak tahu kalau dia sedang didoakan. Ya, ini pun sering kita dengar, ya, kalimatnya bahwa ma min abdi muslim, ya, ma min abdin muslim, tidaklah seorang muslim berdoa untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya, maka malaikat yang ditugaskan kepadanya berkata amin, dan bagimu seperti yang kamu doakan untuk saudaramu. Malaikat pun mendoakan kita. Kita mendoakan orang tua kita, kita mendoakan istri, kita mendoakan suami, kita mendoakan anak, kita mendoakan teman kita, kerabat kita, saudara kita, siapa saja, ya. Semoga Allah ampuni dosanya, semoga Allah rahmati dia, macam-macam doa kita untuk orang lain. Dan mereka tidak tahu kalau kita mendoakan mereka. Mereka tidak tahu. Dengan kondisi seperti ini, kata Rasulullah, maka malaikat pun mengatakan amin, dan bagimu juga seperti itu. Bayangkan loh, kita kalau berdoa barangkali punya penghalang-penghalang karena dosa kita banyak. Tapi kalau malaikat yang mengaminkan doa kita, kira-kira peluang untuk dikabulkan besar enggak? Malaikat mengaminkan doa kita. Malaikat tidak punya dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, malaikat tidak pernah bermaksiat, selalu beribadah, selalu beribadah. Dan kalau kita mendoakan siapa saja, misalnya teman kita atau siapa, kita doakan mereka, ya Allah berikanlah hidayah kepadanya, ya Allah berikanlah kemudahan kepadanya, berikanlah keberkahan kepadanya. Kita doakan siapa saja, maka malaikat mengatakan amin, perkenankan ya Allah, kabulkan doa dia. Dan bagimu juga seperti itu. Malaikat juga mendoakan kita karena kita mendoakan orang lain yang mereka tidak tahu kalau kita mendoakannya. Nah, ini cara rahasia doa agar cepat dikabulkan oleh Allah. Perbanyak mendoakan orang lain. Akhirnya malaikat pun, ya, akan mendoakan kita. Dan kalau malaikat sudah mendoakan kita, maka masya Allah selesai urusan. Nggak punya penghalang mereka. Ya, kalau malaikat mendoakan kita, insya Allah besar peluang Allah pun akan mengabulkan doa mereka. Yang ketujuh, orang-orang yang dikabulkan doanya adalah anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang saleh, ya, bukan sembarang anak ini, khusus anak yang saleh. Kalau mereka berdoa kepada Allah, maka bermanfaat untuk dirinya dan orang tuanya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalath,
apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah, dia tidak mampu lagi untuk bisa beramal, kecuali ada 3 perkara yang masih bermanfaat bagi manusia tersebut. Apa yang pertama? Ilmu yang bermanfaat, yang dulu waktu masih hidup di dunia pernah diajarkan kepada orang lain. Yang kedua, sedekah jariah, yang dulu waktu masih hidup di dunia dia bersedekah, dan sedekah itu masih termanfaatkan untuk orang lain. Yang ketiga, doa dari anak yang saleh. Ya, doa dari anak yang soleh ini menunjukkan bahwa anak yang soleh itu kalau berdoa bermanfaat untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup pun bermanfaat, yang sudah meninggal juga bermanfaat. Tapi kalau anak ini tidak soleh, mendoakan orang tua yang sudah meninggal gimana? Enggak bermanfaat, tidak dikabulkan doanya. Kita bicara orang yang dikabulkan, khusus untuk anak yang soleh. Soleh itu artinya apa? Baik. Anak ini baik, soleh. Baik dari sisi apanya? Baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik ilmunya, baik imannya, baik amalnya. Soleh, benar, lebih banyak benarnya dibandingkan salahnya. Dia anak yang berusaha menjadi orang yang baik, menjadi mukmin yang bertakwa. Luar biasa. Nah, kalau dia berdoa kepada Allah bermanfaat. Bahkan ada hadis lain dikatakan bahwa innar rajul, sesungguhnya ada seseorang hamba yang diangkat derajatnya di sorga. Maka hamba itu bertanya, dengan sebab apakah aku memperoleh ini? Dengan sebab apakah aku bisa mendapatkan ini? Dia diangkat di sorga nanti. Maka disebutkan kepadanya dengan istighfar, dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Dengan sebab istighfar seorang anak itu selalu mendoakan orang tuanya. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dia selalu mendoakan orang tuanya. Subhanallah. Ya, akhirnya orang tuanya terangkat derajatnya di sorga dan terangkat derajatnya di alam kubur, dan orang tuanya akhirnya terhindar dari siksa kubur. Nah, ini ya orang-orang yang dikabulkan doanya. Yang kedelapan, orang yang dikabulkan doanya yang kedelapan adalah orang yang tidur dalam kondisi berwudu dan berzikir mengingat Allah. Ya, sebelum dia tidur dia berwudu dulu, bersuci, berwudu, kemudian dia membaca zikir, membaca doa sebelum tidur. Maka doanya akan dikabulkan. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yabitu ala dzikri tahiran." Tidaklah seorang muslim itu tidur dalam kondisi dia berzikir dan berwudu, kemudian dia bangun pada waktu malam. Barangkali dia bangun pada waktu malam, dia berdoa kepada Allah akan kebaikan dunianya, kebaikan akhiratnya, melainkan Allah pun akan memberikan apa yang dia minta. Bangun di waktu malam, posisinya sebelum tidur dia berwudu dulu. Setelah berwudu dia menuju ke pembaringan, ya, kemudian dia baca zikir-zikir, ya, barangkali bismikallahumma amut wa ahya, barangkali dia baca ayat kursi, dia barangkali mungkin baca apa lagi? Surah Al-Muluk atau surah As-Sajadah. Kapan tidurnya ya? Panjang juga itu. Tapi Rasul seperti itu. Di hadis disebutkan Rasul tidak tidur kecuali setelah beliau membaca surah As-Sajadah dan surah Al-Muluk. As-Sajadah 30 ayat, Al-Muluk 30 ayat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis ini. Rasul tidak tidur kecuali setelah membaca As-Sajadah dan surah Al-Muluk. Berarti 60 ayat, belum lagi ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, belum lagi bismikallahumma amut wa ahya. Mau tidur saja begitu banyak bacaannya. Kalau kita bacanya apa? Kalau kita bacanya bismikallahumma amut wa ahya, langsung tidur, dikit banget ya. Ya, lihat Rasul membacanya begitu panjang. Dan kalau dia tidur dalam kondisi bersuci terlebih dahulu, berwudu, kemudian dia kemudian berzikir kepada Allah dengan doa-doa juga, kemudian dia bangun pada waktu malam,
Jam berapa saja dia bangun pada waktu malam, dia berdoa kepada Allah, minta berbagai macam perkara urusan dunianya dan perkara urusan akhiratnya. Kata Rasulullah, Allah pun akan memberikan apa yang dia minta. Inilah orang-orang yang dikabulkan doanya, subhanallah ya. Makanya kita berlomba-lomba ini untuk bisa mendapatkannya, karena ini merupakan peluang yang besar, karena kita banyak kebutuhan. Kita ingin bisa menjadi orang yang benar dalam pandangan Allah, dan kita punya target di akhirat. Kita minta ingin bisa dimudahkan menuju ke surga. Target di dunia apa, ikhwan, akhwat? Apa target kita di dunia sampai mati? Yang kita minta kepada Allah kan banyak ya, permintaan kita mungkin ratusan, mungkin ribuan. Tapi permintaan yang paling penting, paling pokok, target kita di akhirat ingin masuk ke surga, dimudahkan, mudah masuk surga. Tapi target kita di dunia sampai mati apa? Takwa. Masya Allah, barakallahu fiik. Benar. Mana yang jawab tadi hadiahnya? Ambil, datang kemari, jangan sungkan-sungkan. Anak kasih hadiah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Afwan, minta nomor rekeningnya. Bertakwa, jangan lupa itu. Kita banyak permintaan ya, silahkan, tapi jangan lupa minta supaya kita bisa menjadi orang bertakwa. Ini permintaan tertinggi, terbaik dan teratas. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang lebih baik dibandingkan takwa. Yang selamat di akhirat hanya satu, orang bertakwa. Yang selamat di alam kubur cuma satu, orang bertakwa. Yang bisa mendapatkan husnul khatimah cuma satu, orang bertakwa. Yang bisa mendapatkan bahagia, tenang, Masya Allah, dilimpahkan taufik dan hidayah oleh Allah terus menerus siapa? Orang bertakwa. Maka kita jangan lupa ini, minta kepada Allah ketakwaan. Nabi SAW sudah bertakwa, tapi beliau selalu minta kepada Allah diberikan ketakwaan. Yang sudah bertakwa saja masih minta. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaan dan bersihkanlah ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya, Engkau pelindungnya, Engkau penjaganya. Jangan lupa doa ini. Atau mungkin dengan doa yang lain, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal bina. Banyak contoh-contoh Rasul meminta kepada Allah agar diberikan ketakwaan. Ini kuncinya. Subhanallah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, selesai urusan. Pasti bahagia, pasti ditolong, pasti dimudahkan urusannya, pasti diberikan solusi atas segala permasalahan hidupnya. Beres rumah tangganya, sakinah mawaddah warahmah. Suami istri bahagia. Mereka romantis, harmonis, mereka berbahagia. Anaknya juga soleh dan soleha dan lain-lain. Kuncinya apa? Satu, bertakwa. Ya, mari kita hafalkan ini doanya ya. Dengan doa-doa yang Rasul contohkan, permintaan agar bisa menjadi orang bertakwa. Dan orang bertakwa inilah orang yang selalu dikabulkan doanya oleh Allah. Karena nggak punya penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Jadi target kita nih di dunia sampai mati bukan ingin jenggotnya panjang sampai sepuser. Bukan itu tujuan hidup kita. Bukan pengen casing kita nih, casing penampilan kita kayak wali murid. Bukan, itu bukan target kita. Ya, target kita yang tertinggi, terbesar dan teratas bukanlah bisa S1, S2 dan S3 kuliahnya, doktor. Bukan. Target kita itu bukan yang tertinggi, yang terbesar, teratas. Target kita adalah bertakwa. Itu yang tertinggi. Dan belum tentu doktor bertakwa. Belum tentu juga S1 tidak bertakwa. Belum tentu juga yang tidak punya gelar dia berarti tidak bertakwa. Jangan mudah
ujub, berbangga-bangga dengan apa yang kita miliki. Baik. Sekarang berapa? 9 ya. Nomor 9, orang yang dikabulkan doanya adalah orang yang berdoa dengan doa Nabi Yunus. Yang dikabulkan doanya orang yang berdoa dengan doa Nabi Yunus. Doa yang dipanjatkan Zunnun. Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan doanya Nabi Yunus ketika beliau berdoa di dalam perut ikan. Ya, Nabi ini dapat ujian beda-beda ya. Nabi itu dimakan oleh ikan, masuk ke dalam tubuhnya, tapi Allah selamatkan. Ada Nabi yang mendapatkan sakit selama 18 tahun. Siapa? Nabi Ayub. Ya. Ada lagi nabi-nabi yang lain, beda-beda ujian yang Allah berikan kepada mereka. Nah, di sini kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan, lalu beliau membaca kalimat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ya, ini doa yang dibaca, kalimat yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam perut ikan. Dan kata Nabi, sesungguhnya tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan urusan apapun dia baca kalimat ini, melainkan Allah pun akan mengabulkan doanya. Allahu Akbar. Tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan sesuatu, urusan apapun yang dia miliki, dia berdoa dengan doa ini, melainkan Allah pun akan mengabulkan doanya. Baca kalimat ini. Ketika kita memiliki banyak permintaan, ya contoh-contoh doa kan banyak ya. Contoh Rasul begini dan begini. Maka ini salah satunya. Orang-orang yang dikabulkan doanya, karena Rasul mengatakan demikian ketika dia membaca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dia mengucapkan kalimat syahadat. La ilaha illa anta subhanak. Ya. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Kita rendahkan diri kita. Kita hinakan diri kita dengan sebutan-sebutan seperti itu. Memang kita banyak dosanya. Dan Rasul mengatakan seorang muslim yang berdoa dengan mengucapkan kalimat ini dalam urusan apapun, melainkan Allah pun akan mengabulkan doanya. Dan ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Al-Hakim, An-Nasai dalam kitabnya Amalul Yaum wal Lailah, Abu Ya'la dan At-Tabrani dalam kitabnya Ad-Du'a. Hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yuk sama-sama ya kita baca doa ini nanti ketika mungkin di dalam solat ataupun di luar solat. Jadi silahkan kita mengucapkan kalimat-kalimat doa yang lain, tapi yang ini juga jangan kita tinggalkan. Ini rahasia yang tidak banyak dilakukan. Kalaupun kita saat ini sudah tahu, kita sudah mencatat, kita sudah mendengar, keluar dari masjid lupa lagi. Betul nggak? Makanya kita sering-sering ulang ini, sering-sering ulang supaya kita tidak lupa. Ini kan salah satu sebab terkabulnya doa. Ya, baik. Kemudian yang ke-10, orang yang dikabulkan doanya, orang yang sedang berperang, berjihad. Barangkali kita tidak termasuk ya, karena kita tidak sedang berjihad, berperang di medan perang. Tapi kita sampaikan juga pada kondisi kali ini. Al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, maka doa mereka terkabulkan dan permintaan mereka terpenuhi. Ketika sedang berkecamuk di medan perang, maka kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Begitu juga yang ke-11, orang yang sedang menunaikan ibadah haji dan umrah. Orang yang sedang menunaikan ibadah haji dan umrah, karena disebutkan dalam satu hadis yang sama ya. Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah.
Orang yang berperang jihad fisabilillah, begitu juga orang yang berhaji, begitu juga orang yang berumrah. Mereka adalah utusan Allah. Doa mereka terkabul dan permintaan mereka dipenuhi oleh Allah. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban atau Tabrani. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Kalau kita berhaji, insya Allah doa kita lebih besar peluang untuk dikabulkan. Kalau kita berangkat umrah, maka begitu juga. Ya, di sini ada yang belum haji umrah, atau yang bagi yang sudah berangkat haji umrah, mari sama-sama kita ya berazam, bertekad untuk yang sudah ingin kembali lagi, dan yang belum mudah-mudahan bisa berangkat. Ya, kita doakan bagi yang belum, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya dan mereka sehat badannya dan mereka berangkat juga menunaikan ibadah haji dan umrah ya. Amin dong. Ya, tapi level di sini sih kayaknya jamaahnya udah pernah haji semua kayaknya ya. Betul nggak? Wajah-wajahnya itu wajah-wajah haji deh. Wajah-wajah yang sudah berangkat haji ya. Subhanallah. Ya, semoga Allah mudahkan. Dan hati-hati jangan pernah mengatakan, wah kita nggak punya rezeki Pak Ustadz, kita nggak mungkin bisa, siapalah saya orang miskin, saya nggak punya uang sebanyak itu. Jangan pernah mengatakan tidak mungkin. Kita harus optimis, jangan pesimis, jangan buruk sangka, jangan putus asa. Allah itu yang memiliki langit dan bumi. Nggak ada kesulitan bagi Allah. Kalau Allah berkenan mengangkat kita dan memudahkan kita untuk berangkat haji dan umrah, cukup Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Yakin ini modal segala macam kebaikan. Kalau nggak yakin, selesai, pasti susah, pasti sulit hidupnya, pasti dia sengsara. Menjadi muslim tapi nggak yakin kepada Allah, ya sudah selesai, pasti dia sulit hidupnya. Modal kita tuh yakin itu adalah modal segala macam ketaatan, segala macam kebaikan. Meskipun kita saat ini nggak punya kemampuan, tapi kita yakin, minta saja kepada Allah. Kita nggak tahu dari cara bagaimana nanti Allah akan memudahkan kita untuk bisa berangkat haji dan umrah. Yang sudah berangkat lagi, mudah jika Allah mengizinkan kita. Tetap minta kepada Allah, tetap minta kepada Allah. Ketika datang waktunya, Allah akan berikan jalannya, ya. Maka jangan lupa selalu meminta, karena kita ingin bisa beribadah di sana, ya, dan kita bisa berdoa di sana. Demi Allah jamaah sekalian, ini bukan sombong ya, tapi memang banyak orang yang sudah membuktikan, termasuk saya. Bukan kitanya orang yang baik, kita ini pendosa berat, banyak sekali dosanya. Tapi gara-gara kita berdoa di sana, di depan Ka'bah, di depan Multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kalau antum lihat videonya kan banyak orang yang di situ ya. Ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah, ini Multazam namanya. Dan kalau kita berdoa di situ, ini tempat yang mustajab. Banyak yang sudah membuktikan, termasuk saya. Dikabulkan oleh Allah. Kita pulang ke Indonesia, terkabulkan. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita tahu dirilah bahwa kita ini banyak sekali kekurangan dan kelemahan, tapi tempatnya itu di sana, bukan di sini. Ada waktu yang mustajab, ada tempat yang mustajab. Ya, baik. Jadi ketika haji dan umrah ya, kita manfaatkan berdoa sebanyak-banyaknya, beribadah, memanfaatkan detik demi detik, menit demi menit, waktu demi waktu di sana untuk semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Bukan perbanyak selfie. Ya enggak? Foto sana, foto sini, video sana, video sini, masukin sosial media. Nih, lihat nih lagi haji. Dia lagi sholat, di foto, diambil videonya, lagi doa depan Ka'bah, diambil fotonya. Jangan-jangan ini dikhawatirkan riya ini. Akhirnya apa? Nggak bermanfaat doa-doanya dan ibadahnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kita lanjutkan ya. Yang ke-12. Pemimpin yang adil. Orang-orang yang dikabulkan doanya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, ya. Dan kita dapatkan itu di hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yuraddullah du'aahum."
ada 3 manusia yang kalau mereka berdoa kepada Allah maka tidak akan ditolak doanya. Ya, di antaranya adalah pemimpin kaum muslimin yang adil, kaum muslimin ya. Wal imam al-muqsit, pemimpin kaum muslimin yang adil. Presiden, kaisar, raja, penguasa, apapun namanya, dia seorang pemimpin kaum muslimin dan dia adil. Ya, ketika dia berdoa kepada Allah maka peluang yang besar untuk dikabulkan doanya. Yang ke-13, orang yang banyak mengingat Allah. Orang yang dikabulkan doanya adalah orang yang banyak mengingat Allah, banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. Ya, sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, bahwa ada 3 manusia yang doa mereka tidak akan ditolak. Pertama, doa orang yang banyak mengingat Allah. Yang kedua, orang yang dizolimi. Yang ketiga, doanya seorang imam pemimpin kaum muslimin yang adil. Ya, sekaligus dalam hadis tersebut ya disebutkan 3. Orang yang banyak ingat kepada Allah, orang yang dizolimi, dan pemimpin yang adil. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, ya, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Nah, disebutkan di sini banyak ingat kepada Allah, maka banyak-banyaklah kita ingat kepada Allah. Ya, termasuk Nabi Yunus tadi. Kata Allah tentang Nabi Yunus, kenapa Allah menyelamatkan Nabi Yunus? Ketika beliau dimasukkan ke dalam tubuh ikan sudah tidak berdaya, kenapa Allah selamatkan? Kata Allah di surah Al-Anbiya, di surah As-Saffat, di surah As-Saffat ayat ke-143 dan 144, Allah menjelaskan bahwa kalau sekiranya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang banyak ingat kepada Allah, niscaya dia pun akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kalau andai kata Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak ingat kepada Allah, niscaya Allah biarkan dia berada di perut ikan sampai hari berbangkit. Tapi karena dia termasuk orang yang banyak ingat kepada Allah, akhirnya doanya pun dikabulkan. Nah itu ya, banyak ingat kepada Allah, nanti bermanfaat, doanya akan dikabulkan. Yang ke-14, yang dikabulkan doanya adalah orang yang dicintai oleh Allah. Allah ketika mencintai seorang hamba, maka Allah pun akan kabulkan doanya. Ya, sebagaimana kita pernah mendengar barangkali, Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa seseorang yang melakukan ibadah-ibadah yang wajib, maka Allah pun mencintai seorang hamba. Ibadah wajib saja dikerjakan dengan benar, Allah sudah mencintai seorang hamba. Tapi kalau dia rutinitas melakukan, continue melakukan ibadah-ibadah sunnah dengan benar, tentunya ikhlas dan benar mengikuti sunnah, ibadah-ibadah sunnah, mungkin sholat, mungkin puasa, mungkin ibadah yang lain, maka karena dia senantiasa rutinitas continue mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah sunnah, maka Allah pun akan semakin mencintainya. Ketika dengan ibadah yang wajib Allah sudah mencintai, tambah lagi ibadah sunnah, Allah pun semakin mencintai hamba tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hadis qudsi, disebutkan bahwa jika dia meminta kepada aku pun akan memberinya, dan jika ia berlindung kepada aku pun akan melindunginya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Kenapa? Dia suka mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Tapi sekali lagi, yang benar, bukan sekedar ibadah sunnah, karena banyak juga kaum muslimin yang melakukan ibadah yang wajib atau bahkan ibadah sunnah tapi nggak benar. Kenapa? Mungkin niatnya nggak ikhlas, ada riyaknya, sum'ahnya, ujubnya, sombongnya, atau mungkin ikhlas tapi ibadah tersebut tidak sesuai dengan contoh dan tuntunan dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ke-15, ya, kita percepat. Orang yang dikabulkan doanya yang ke-15 adalah orang yang memperbanyak doa pada saat senang dan lapang.
Orang yang memperbanyak doa pada waktu senang dan lapang. Jadi doa itu jangan ketika sulit saja. Ketika kita banyak nikmat, ya, banyak kesenangan, banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita juga berdoa. Maka saya katakan tadi, dalam kondisi senang, lapang, sulit, sempit, kondisi apapun, doa, doa dan doa. Ya, jadi bukan hanya ketika sulit saja berdoa, tidak. Bagi seorang muslim itu ketika lapang dan senang pun juga berdoa, karena mereka minta kepada Allah agar dijadikan hamba yang selalu bisa bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu bisa mengingat Engkau ya Allah. Tolonglah aku agar selalu bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Tolonglah aku agar bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. Ya. Jadi banyak sekali doa-doa yang kita panjatkan ketika sedang lapang, banyak nikmat, ya. Begitu juga nanti pada waktu sedang sulit. Kata Nabi SAW, man sarrahu, barang siapa yang suka jika doanya dikabulkan Allah ketika tertimpa kesulitan dan kesusahan. Bagi siapa yang mau dikabulkan doanya ketika sulit, susah, sempit, bingung gimana, pengen nggak dikabulkan doa, maka kata Rasulullah, hendaknya ia memperbanyak doa pada kondisi senang. Hendaknya dia memperbanyak doa pada kondisi senang dan bahagia, kondisi lapang, ya. Tapi mohon maaf ya, survei membuktikan biasanya kita ini doanya banyak kalau kondisi sedang sulit dan sempit. Kalau kondisi lapang kayaknya ya lupa banyaknya, ya, lupa, dan mungkin pun ada sangat kurang, ibadahnya juga kurang. Kenapa? Duit banyak di bank, rumahnya megah, mobilnya mewah, berbagai macam kebutuhan hidup di dunia sudah terpenuhi bahkan berlebihan. Akhirnya ibadahnya biasanya kurang, doanya pun minta kurang. Kenapa? Udah cukup semua, ngapain lagi berdoa? Biasanya itulah kesalahan, ya. Makanya nanti ketika dia mengalami kesulitan, Allah nggak akan bantu dia, karena dia jarang berdoa kepada Allah dalam kondisi lapang dan senang, ya. Kemudian berapa sekarang? 17, ya. Dicatat juga rupanya. Ya, 15 tadi orang yang memperbanyak doa pada saat senang dan lapang. Kemudian yang ke-16, orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain yang sedang berada dalam kondisi kesulitan. Orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain yang sedang sulit, kita berikan kemudahan-kemudahan, kita bantu, kita tolong. Ya, ini merupakan sebab datangnya pengabulan doa. Subhanallah, kita ingin dikabulkan tapi kita nggak mau bantu orang lain. Minta dibantu, kita mampu sebetulnya, tapi kita nggak mau bantu. Nah, ini jangan-jangan jadi penghalang. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan dan dihilangkan darinya kesulitan, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan dan dihilangkan darinya kesulitan, hendaknya ia memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang yang sedang berada dalam posisi sulit. Berikan kemudahan, bantu, tolong orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sekali lagi, man arada antustajaba da'watuhu, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan dan dihilangkan darinya kesulitan, hendaknya dia memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang yang sedang berada dalam kesulitan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah. Kenapa? Karena dia suka membantu orang, suka membantu orang, suka menolong orang, ya, memudahkan urusan orang lain yang sedang sulit, sedang susah, dia bantu sana, bantu sini sesuai dengan kemampuannya. Mungkin bantu dari sisi waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, apa sajalah yang bisa dia bantu pada orang lain sesuai kemampuan. Maka akhirnya Allah pun akan
mengijabah doanya ketika dia berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Yang ke-17, orang-orang yang dikabulkan doanya adalah orang yang berdoa pada waktu dan tempat yang mustajab. Orang yang berdoa pada waktu dan tempat yang mustajab. Ya, orang-orang yang dikabulkan doanya. Kenapa mereka dikabulkan? Karena mereka berdoa pada waktu dan tempat yang mustajab. Tempat yang mustajab untuk kita berdoa diantaranya tadi adalah ketika di depan multazam di Masjidil Haram, ya. Kemudian juga ketika wukuf di padang Arafah. Kalau kita berhaji tanggal berapa wukuf? Tanggal 9 Zulhijjah, ya. Ketika wukuf di padang Arafah, ini tempat yang mustajab. Dan lain-lain. Adapun waktu-waktu yang mustajab yang kita manfaatkan untuk berdoa, insya Allah besar peluang doa kita akan diijabah. Contohnya apa? Antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah itu ada waktu yang sangat singkat, maka di sini kita manfaatkan untuk berdoa. Karena Nabi mengatakan, ad-doa bainal adzan wal iqamah la yuraddu fad'u. Ya, sesungguhnya doa di antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Maka berdoalah kalian antara azan dan iqamah. Kemudian setelah asar di hari Jumat, berdoa kepada Allah setelah asar di hari Jumat. Kemudian sepertiga malam terakhir, ya, waktu-waktu yang mustajab ini di sepertiga malam terakhir. Kemudian sebelum salam dari sholat wajib, sebelum salam, setelah innaka hamidum majid, nah sebelum salam kita berdoa dulu. Atau di waktu sujud, ya, ketika sholat di waktu sujud, ya, setelah kita berzikir kita berdoa. Karena peluang untuk dikabulkan doa sangat besar. Kemudian ketika sedang menunaikan ibadah haji dan umrah, lalu di malam Lailatul Qadar, ya, saya ulang kembali, ya, antara azan dan iqamah, kemudian setelah asar di hari Jumat, sepertiga malam terakhir sebelum salam dari sholat wajib. Kemudian ketika sedang menunaikan ibadah haji atau umrah, kemudian di malam Lailatul Qadar. Berikutnya ketika turun hujan, hujan turun, kita manfaatkan untuk berdoa karena disebutkan di hadis, ya, peluang waktu-waktu diijabahnya doa. Kadang-kadang kita begitu hujan kita nggak berdoa, ya, lupa barangkali. Kemudian ketika sedang berpuasa, ketika perang sedang berkecamuk, ya, sedang berpuasa atau ketika perang sedang berkecamuk, ketika minum air zam-zam, ya, kita minum air zam-zam, ya. Karena Rasul mengatakan ma'u zam-zam lima syuribalahu, ya, air zam-zam itu, ya, diminum dengan niat, ya, yang kita inginkan. Apa niat kita? Insya Allah besar peluang untuk dikabulkan. Kemudian ketika berada di majelis ilmu, ketika berada di majelis ilmu seperti ini, kita berdoa kepada Allah. Sebelum kajian, sedang kajian, selesai kajian, maka peluang yang besar untuk dikabulkan doa. Malaikat juga hadir mendoakan kita, ya. Kemudian ketika mendengar ayam jantan berkokok, ketika mendengar ayam jantan berkokok, pada waktu itu ayam melihat malaikat. Ketika sedang dalam perjalanan safar, tadi sudah disebutkan. Ketika sesaat setelah kematian seseorang,
ya, sesaat setelah kematian seseorang. Artinya orang ini mati, lalu kita matanya kita tutup, ya, maka biasanya kan dia matanya ke atas gitu ya, kita tutup matanya sambil kita mendoakannya, karena Rasul pun pernah demikian mendoakan Abu Salamah, ya, kita tutup matanya sambil kita mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya, karena malaikat pun akan mengaminkan doa kita pada waktu itu, kata Rasulullah. Kemudian di sisi orang yang sakit, kita mendoakan orang yang sedang sakit, di sisi orang yang sedang sakit. Dan lain-lain, ya. Sangat banyak sekali contoh-contoh waktu-waktu yang mustajab yang kita dapatkan di hadis, ya. Kita tidak boleh merekayasa, bukan kata kita, tapi ini kesimpulan yang kita sampaikan karena semuanya ada di hadis-hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuwafiqu minallahi sa'atan. Tidaklah kalian bertepatan dengan waktu-waktu di mana Allah mengabulkan doa kalian, kecuali Allah pun akan mengabulkan doa kalian. Ya, kalau kalian berdoa pada waktu-waktu yang mustajab, waktunya mustajab, waktunya punya peluang yang besar, maka Allah pun akan mengabulkan doa kalian. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ya, demikian ya. Barangkali cukup sampai 17, sebetulnya masih banyak yang lain, tapi sudah banyak ini ya, 17 ini contoh-contoh doa yang akan dikabulkan oleh Allah dari orang-orang yang terpilih karena dia memiliki perbuatan-perbuatan yang dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan ikhlas dan tentunya mengikuti sunnah Nabi SAW, maka Allah pun kabulkan doa mereka. Jadi sekali lagi, meskipun 17 poin ini contoh-contoh, masih ada 18, 19, 20 dan seterusnya, tetapi intinya adalah mereka ini semua dikabulkan kalau tidak punya penghalang. Ya, ingat ada 50 sebab doa tidak terkabul. Kalau ada penghalang, maka selesai. Dia tidak akan dikabulkan doanya. Meskipun dia kondisi-kondisinya ada di antara 17 tadi. Ya, contoh yang saya katakan tadi siapa? Yaitu orang yang terus-menerus dalam dosa dan tidak bertobat kepada Allah, atau misalnya dia memiliki nafkah dari nafkah yang haram atau yang lainnya. Demikian, barangkali ada pertanyaan kira-kira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa? Untuk tidur. Oh iya. Iya. Barakallahu fiik. Iya, sahih ya. Rasul itu terkadang mencontohkan beberapa amalan yang sifatnya multiple choice. Ya, selama itu sahih, kita boleh pilih salah satu. Contoh ketika sujud salat misalnya. Sujud itu banyak sekali contoh-contoh bacaannya. Kita satu versi, Subhanarabbil a'la. Udah, padahal ada lagi Subhanarabbil a'la wa bihamdi, ada lagi Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, ada lagi Allahumma laka sajadtu wa bika amantu dan seterusnya. Begitu juga doa istiftah. Kita takbir, Allahu Akbar. Apa bacaan doa istiftah? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada lagi yang lain, wajjahtu, ada lagi Allahumma ba'id, ada 12 contoh doa istiftah. Kita selama ini cuma 1 atau 2 deh yang diajarkan dari kecil, kan itu yang dibaca juga itu lagi ya nggak apa-apa, ini multiple choice. Rasul pernah mencontohkan ada 12 contoh bacaan setelah kita takbir atau ihram. Ya, begitu juga doa tadi ketika mau tidur.
Ketika mau tidur pun boleh doa ini, boleh doa ini, boleh doa juga yang lain. Selama memang contohnya ada, atau kita pun boleh juga dengan redaksi kalimat kita sendiri. Boleh-boleh saja kan? Meskipun ini dari Quran nggak ada, di hadis tidak ada. Sebelum tidur nih kita berdoa dengan susunan kalimat kita yang kita mintakan kepada Allah. Nggak masalah juga. Kan doa itu bebas. Doa itu tidak mesti harus cocok persis sama dengan Quran dan hadis, ya. Karena bisa jadi kita punya hajat-hajat yang kita inginkan dan kita tidak hafal ayatnya, tidak hafal hadisnya. Contoh-contoh doa dalam Quran dan hadis kita nggak hafal, boleh juga dengan kita menyusun dengan redaksi kalimat kita sendiri, ya. Tapi kalau sudah disandarkan kepada Rasulullah, ini contoh dari Nabi, tentunya nggak boleh sembarangan, harus ada hadisnya. Dan tentunya kita lebih prioritaskan contoh yang dari Allah dan Rasul, bagaimana contoh berdoa yang baik, ya. Tapi bukan berarti tidak boleh kita berdoa dengan cara-cara redaksi kalimat yang kita susun sendiri. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, ya, saya nggak dengar Pak. Mungkin ada mic atau gimana? Bisa dijelaskan ke saya dekat-dekat nanti. Bapak di sana aja, tapi yang paling dekat mungkin bisa menyambungkan ke saya di sini. Nggak dengar saya, agak jauh kan ya. Hah? Oh, doa di antara dua khutbah. Oh ya, baik, masya Allah, jazakumullahu khairan. Doa di antara dua khutbah. Khatib menyampaikan khutbah pertama, kemudian duduk kan? Nah, setelah itu khatib naik lagi untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Itu juga termasuk ya, waktu dimana mustajab untuk dikabulkannya doa. Tadi saya nggak sebutkan karena saya memang banyak sekali saya katakan dan lain-lain, ya. Tentunya kalau kita sebutkan semuanya waktu kita nggak cukup, tapi itu tambahan dari insyaallah, ya. Jazakallahu khairan. Kalau kita di masjid untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, ya, khatib menyampaikan khutbah pertama, duduk, maka kita hendaknya berdoa, memanfaatkan waktu ini mustajab, bukan hanya setelah asar saja di hari Jumat, bahkan di hari Jumat itu secara keseluruhan. Itu juga disebutkan di hadis bahwa itu merupakan waktu yang mustajab untuk dikabulkan doa secara keseluruhan hari Jumat, ya. Tapi ada yang dikhususkan, disebutkan lagi di hadis yang lain. Dikhususkan kapan? Setelah asar dan ketika duduknya khatib tadi. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Oh iya. Baik, barakallahu fiik. Ketika berdoa, apakah kita mesti mengangkat kedua tangan? Tidak mesti. Tapi kalau kita angkat kedua tangan kita, itu lebih baik. Sunnahnya, ya, lebih baik. Kenapa? Kalau kita angkat kedua tangan, itu menunjukkan ekspresi rasa butuh kita yang tinggi kepada Allah. Kita nggak angkat kedua tangan kita, bisa, boleh juga. Buktinya Rasulullah SAW ketika selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, beliau baca apa yang pertama kali? Istighfar kan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu doa bukan? Doa kan? Tapi Rasul nggak angkat kedua tangan. Aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Jadi intinya boleh tanpa angkat kedua tangan dan boleh juga angkat kedua tangan, ya. Tapi kalau dalam posisi-posisi tertentu yang memang kita ingin angkat kedua tangan kita dan memang disunnahkan, maka itu lebih baik. Contoh, antum masuk WC, bacanya apa?
Bismillah, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Angkat kedua tangan. Enggak kan? Enggak. Nah, kalau karena enggak ada tuntunannya angkat kedua tangan pada waktu itu, maka kita tidak angkat juga. Ya, posisi yang disebutkan di hadis Rasul tidak mengangkat kedua tangannya, berarti kita enggak usah angkat kedua tangan kita. Misalnya contoh masuk masjid, apa doanya? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allah maftahli abwaba rahmatik. Apakah angkat dua tangan? Tidak juga, karena Rasul tidak mencontohkan. Tetapi kalau sifatnya bebas, ya, kondisi bebas, ya, misalnya antara azan dan iqamah, nah, kita boleh angkat kedua tangan kita. Ya, misalnya juga ketika tadi khotib duduk di khutbah pertama menuju khutbah yang kedua, makmum ini yang mendengarkan boleh angkat kedua tangan, boleh juga tidak. Ya, intinya kalau kita dalam posisi tertentu yang memang kita punya kebutuhan yang sangat mendesak, darurat, atau memang sangat berkeinginan, maka lebih baik tunjukkan ekspresi rasa butuh kita kepada Allah. Kalau kita angkat kedua tangan kita sambil bergetar tangan kita ini, sambil kita meneteskan air mata, Masya Allah, ini kan menunjukkan apa? Ekspresi rasa butuh yang luar biasa. Allah melihat, oh hamba ini betul-betul membutuhkannya, dia perlu kebutuhan, maka diangkat kedua tangan dia sambil bergetar tangannya, bergetar hatinya, mungkin juga bergetar badannya barangkali sambil dia menangis, tapi jangan dilakukan di depan orang, ya. Mungkin tempat yang suci, yang sunyi, maksud saya tempat yang sunyi, yang sepi, ya. Dia bisa mengangkat kedua tangan dia dan kemudian dia menangis, dia merintih, dia mengemis, dia merengek, minta, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Nah, itu insya Allah cara seperti itu adalah cara yang terbaik supaya Allah pun mengabulkan doa-doa kita, ya. Tapi sekali lagi jangan angkat kedua tangan kalau posisi-posisi yang memang Rasul tidak mencontohkan, ya. Kayak tadi misalnya masuk WC, masuk masjid misalnya, atau keluar masjid, atau selesai dari sholat misalnya, kan ada juga doa-doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau doa selesai subuh apa? Selesai subuh doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rasul pun tidak mencontohkan dengan mengangkat kedua tangan, tapi posisi mengangkat kedua tangan ini kita bisa lakukan pada kondisi-kondisi yang lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sampai jam 11 ya kita. Sudah jam 11 sekarang. Satu lagi deh terakhir, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nggak dengar Pak. Satu lagi itu. Ya, yang pertama Ustaz, manakah yang lebih utama antara kita ridho terhadap takdir buruk yang menimpa kita dengan kita berdoa untuk takdir itu dihilangkan? Misalkan kita sakit dengan kita ridho dengan sakit kita, ataukah kita berdoa minta supaya sakit ini dihilangkan? Itu satu. Yang kedua, menurut saya itu sepertinya apa yang sudah disampaikan Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap kok sampai sekarang sepertinya belum ada diijabahnya terkait dengan doa-doa orang tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua pertanyaan bisa sampai zuhur ini. Jam 11 sebetulnya sudah selesai kan ya kajian kita. Gimana nih?
Lanjut apa enggak? Karena kepanjangan ini. Pertanyaannya singkat tapi jawabannya panjang. Kalau saya jawab takutnya antum ada keperluan untuk pulang nih. Nih sepertinya ikhwan dan akhwat ingin pulang untuk sepertinya ingin mengkhatamkan Al-Quran. Iya, ingin segera pulang ya. Untuk apa pulang Bapak? Ingin mengkhatamkan Al-Quran. Gimana? Siap untuk duduk lagi? Agak sedikit lama? Siap ya? Baik, kita jawab yang pertama tadi. Masalah mana yang kita prioritaskan? Apakah kita berdoa, kita minta supaya kita bisa ridho mendapatkan musibah, ujian yang Allah berikan, atau juga kita berusaha juga dengan kita berobat ya, karena kita diuji dengan sakit misalnya, kita juga minta kesembuhan kepada Allah. Dua-duanya kan kondisinya ada, dua-duanya adalah kondisi yang pernah Rasul ajarkan. Kita ridho dengan apapun ketetapan yang Allah takdirkan kepada kita, kita minta, ya Allah berikan kepadaku ridho atas takdir-takdir yang engkau tetapkan kepada aku. Rasul pun berdoa seperti itu supaya kita ini ridho ya, ikhlas, rela ya dengan apapun yang Allah takdirkan, karena apapun yang Allah takdirkan itu pasti baik. Rasul pernah berdoa seperti itu, minta keridhaan atas takdir. Dan yang kedua, Rasul pun pernah mencontohkan juga agar kita tuh meminta kepada Allah, takdir sudah terjadi, tapi kita juga berdoa kepada Allah agar Allah angkat musibah yang menimpa seseorang atau menimpa kaum muslimin. Karena tidak ada musibah yang menimpa melainkan semua terjadi dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa melainkan semua terjadi dengan izin Allah. Jadi kalau sudah tertimpa, kita ridho. Dan kita pun minta juga kepada Allah agar diangkatnya musibah tersebut, berdoa lagi. Dan dua-duanya diperbolehkan dan dua-duanya disyariatkan. Rasul minta kepada Allah ridho atas takdir-takdir Allah. Rasul pun mencontohkan untuk kita minta kepada Allah agar musibah yang sudah terjadi diangkat oleh Allah. Dan terangkatnya musibah itu dengan cara istighfar. Banyak-banyak istighfar, Allah angkat musibah yang terjadi. Banyak-banyak berdoa, Allah angkat musibah yang terjadi. Kenapa? Musibah itu biasanya umumnya adalah akibat dari dosa-dosa. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat yang ke-30. Surah ke-42 ayat ke-30. Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, kata Allah, melainkan disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Dosa-dosa inilah yang menyebabkan terjadinya musibah. Ya, Allah mentakdirkan itu gara-gara kesalahan kita sendiri. Dan sudah terjadi, ya gimana lagi? Ya sudah, ridho takdir dengan yang Allah tetapkan dan itu pasti baik. Ya, dan kita minta kepada Allah agar takdir tersebut yang tidak kita sukai ini bisa diangkat, bisa dihapuskan dengan kita memperbanyak istighfar ya. Tapi kita harus mengevaluasi, jangan pernah suuzon kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita pasti baik, karena Allah tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Allah Maha sempurna. Segala sesuatu yang Allah tetapkan kepada kita pasti baik. Cuma kita ini menganggap, wah ini nggak baik. Padahal belum tentu, bisa jadi ini baik untuk diri kita. Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah 216. Ya, di mana Allah mengatakan bahwa bisa jadi ada sesuatu yang engkau tidak sukai, tetapi menurut Allah itu baik untuk dirimu. Dan bisa jadi ada sesuatu yang kamu sangat sukai, tapi menurut Allah itu tidak baik untuk dirimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kata kita ini buruk, kata Allah itu baik. Kata kita ini baik, kata Allah itu buruk. Kan begitu. Jadi kalau sudah Allah takdirkan sesuatu pasti baik menurut Allah. Cuma kitanya yang terkadang menilainya buruk. Dan kalau ini terjadi akibat dari dosa-dosa kita, akibatnya terjadilah sesuatu yang buruk tersebut, ya, maka kita perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah. Jadi dua-duanya kita lakukan, Pak ya. Jangan salah satunya. Ya, ketika datang sesuatu, ridho, kemudian ketika sudah terjadi, tetap kita minta lagi kepada Allah agar itu terangkat dan terhapus supaya kita bisa lepas dari sesuatu keburukan.
Ya, bisa dipahami ya. Tinggal satu lagi nih. Tentang Yahudi Zionis. Yahudi Zionis yang berperang melawan kaum muslimin di Palestina, ya. Kapan terjadinya pengabulan doa, kan begitu? Karena kaum muslimin sudah berdoa dengan kunut nazilah, Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin, Allahumma thabit aqdamahum wansurhum 'alal qaumil kafirin, dan seterusnya. Doa kunut nazilah dan doa-doa di berbagai kesempatan. Kaum muslimin di berbagai belahan dunia ini mendoakan kaum muslimin yang ada di Palestina. Tapi kelihatannya kok belum dikabulkan, Ustaz? Katanya tadi 17 tadi misalnya, kalau kita bisa berdoa kepada Allah, kan Allah kabulkan. Nah, disinilah itu namanya ujian. Allah sedang menguji kita. Bukan tidak dikabulkan, sudah dikabulkan oleh Allah sebetulnya. Cuma memang belum total. Allah inginkan pada timing yang tepat, waktu yang tepat untuk dikabulkannya doa. Karena doa itu terkadang dikabulkan saat ini juga dikabulkan, terkadang dipending, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Jadi dikabulkan doa itu jangan punya pikiran bahwa saat ini juga dikabulkan, belum tentu. Ini kan kita kembalikan kepada Allah. Nabi Musa, Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa berdoa kepada Allah, diaminkan oleh Nabi Harun. Ini sama-sama Nabi nih. Sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Apa doanya? Ya Allah, hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Itu di surat Yunus, ya, dalam Al-Quran tercantum bagaimana doanya, redaksi kalimat doa dari Nabi Musa. Ya Allah, hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, hancurkan bala tentara mereka, hancurkan harta-harta mereka, binasakan mereka, tutup kunci mati hati mereka. Itu doa Nabi Musa. Nabi Musa kira-kira dikabulkan nggak doanya? Dikabulkan dong, Nabi dan Rasul. Kalau kita barangkali banyak dosanya. Tapi ternyata semenjak Nabi Musa berdoa, sampai dikabulkannya doa Nabi Musa, yaitu Fir'aun dan bala tentara ditenggelamkan di lautan, jaraknya antara mulai berdoa sampai Fir'aun ditenggelamkan, kata para ulama, 40 tahun setelahnya. 40 tahun setelahnya baru Allah kabulkan. Dari mulainya Nabi Musa berdoa, kenapa? Sudah didakwahi, dinasihati berbagai macam cara, tidak mempan. Wah, ini kayaknya sudah parah. Bahkan dia mengaku, akulah Rob yang paling tinggi. Dikasih mukjizat bagaimana? Sebetulnya dia yakin Nabi Musa itu benar, yakin Firaun itu. Di hatinya membenarkan kata Allah dalam Al-Quran. Di hatinya membenarkan, cuma dia tidak mau mengucapkan. Karena dia khawatir nanti orang tidak lagi memberikan penghormatan kepadanya, bisa lepas kekuasaannya dan lain-lain. Ya, maka Nabi Musa melihat memang tidak ada peluang sepertinya Fir'aun dan bala tentaranya ini untuk berubah. Nabi Musa berdoa. Bayangkan, berdoa diaminkan oleh Nabi Harun, 2 orang nabi, 2 orang rasul, tapi dikabulkan doanya setelah 40 tahun kemudian. Fir'aun pun ditenggelamkan di lautan. Nah, seperti itu maksud saya. Begitu juga peristiwa di Palestina. Kok belum juga? Ya sabar, ini ujian dari Allah. Nabi Musa ketika beliau berdoa kepada Allah, dan beliau terus berdoa, tidak putus asa, dan akhirnya 40 tahun kemudian. Jangan kita mengatakan, saya sudah berdoa kok belum dikabulkan nih. Jangan-jangan Allah nggak dengar nih. Jangan-jangan Allah nggak tahu ini. Kok nggak dikabulkan? Saya ini udah bertakwa loh. Level saya mirip-mirip seperti Nabi lah. Beda-beda tipis seperti Nabi. Nggak boleh begitu. Sabar. Meskipun andai kata mungkin kita nggak punya penghalang, mudah-mudahan ya, kita nggak punya penghalang nih, kan ada 50 sebab nih doa tidak terkabul, terhalang. Meskipun andai kita nggak punya penghalang, tapi kan bisa jadi Allah ingin mengabulkan doa kita setelah beberapa waktu kemudian, ya. Bagi Allah saat ini, demi Allah Bapak Ibu sekalian, Allah saat ini akan menghancurkan seluruh Yahudi Zionis di Palestina, bisa nggak? Bisa, gampang sekali, habis semuanya. Dan saat ini mereka juga sudah menderita. Kita baca berita kan, menderita mereka, banyak pasukannya yang mati, banyak musibah-musibah yang Allah berikan kepada mereka. Mereka juga mengalami kerugian. Cuman media, sosial media ini kan nggak semuanya menyampaikan kepada kita yang sebenarnya, karena media dikuasai oleh mereka.
Saat ini mereka juga mengalami kerugian yang luar biasa. Meskipun Palestina juga, kaum muslimin kita ini juga banyak yang menderita. Tapi kita tidak boleh buruk sangka kepada Allah. Hendaknya sabar, sabar, dan sabar. Ini contoh siapa tadi? Nabi Musa ya. Pertama, 40 tahun kemudian. Contoh yang kedua, Nabi Ayub. Nabi Ayub berdoa kepada Allah, beliau sakit. Ini levelnya Nabi loh. Berapa tahun kemudian Allah sembuhkan penyakitnya? 18 tahun kemudian. Ini levelnya Nabi dong. Kalau levelnya kita, ya siapa kita? Nabi Ayub 18 tahun kemudian baru Allah sembuhkan. Yang ketiga, Nabi Yakub. Nabi Yakub kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Kata saudara kandungnya dimakan sama hewan buas. Padahal itu dia dimasukkan dalam sumur ya. Ya, Nabi Yakub nangis pagi, siang, sore, malam. Nabi Yakub itu rindu untuk bertemu Nabi Yusuf. Dia berdoa kepada Allah. Dia tidak yakin dengan informasi dari anaknya. Ini pasti ada sesuatu. Dia menangis kepada Allah sampai buta matanya. Nabi Yakub loh. Nabi Yakub ini anaknya siapa? Anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Masya Allah, kakek Nabi dan Rasul, anak Nabi dan Rasul, cucu Nabi dan Rasul. Dia menangis karena dia rindu ingin bertemu Nabi Yusuf. Ya, ini musibah. Ujian bagi para nabi itu beda-beda. Coba, berapa tahun Nabi Yakub dipertemukan kembali dengan Nabi Yusuf di Mesir? Dia berdoa kepada Allah, dia berdoa sampai buta matanya, nangis. Dia berdoa terus sampai akhirnya Allah takdirkan Nabi Yakub bertemu kembali Nabi Yusuf, dan akhirnya dia pun mampu bisa melihat kembali. Berapa tahun doanya dikabulkan? 80 tahun. Nabi Yakub nangis sampai buta matanya. 80 tahun kemudian Allah kabulkan. Jadi begitu jamaah sekalian. Jadi jangan punya prasangka bahwa kalau doa dikabulkan dong sekarang dong. Kadang-kadang memang ada yang langsung seketika berdoa langsung. Tapi kadang-kadang Allah inginkan mungkin sorenya, mungkin malamnya. Bukan Allah nggak melihat, bukan Allah nggak mendengar. Allah tahu semuanya. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan. Allah tahu. Ya, jadi kita lihat ini contoh Nabi dan Rasul. Kita kan bukan Nabi dan Rasul ya. Ini contoh Nabi dan Rasul. Nabi Musa 40 tahun kemudian, Nabi Ayub 18 tahun kemudian, Nabi Yakub 80 tahun kemudian Allah kabulkan doanya, bisa ketemu lagi dengan anak yang sangat dia cintai, yaitu Nabi Yusuf. Dia bisa melek kembali, bisa melihat kembali. Nah, jadi begitu kita kaitkan dengan terjadinya di Palestina. Kita nggak tahu kapan, mungkin besok lusa, mungkin tahun depan, mungkin nanti menangnya kaum muslimin di Palestina, mungkin setelah kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kita udah mati, mungkin nanti anak cucu kita yang melihat semuanya Yahudi, Zionis itu habis. Tapi kita yakin betul demi Allah bahwa Allah akan buktikan janjinya, karena Rasul sudah menyampaikan informasi yang pasti benar bahwa nanti akan terjadi perang yang paling terbesar di akhir zaman. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat yaitu apa? Peperangan kaum muslimin dengan orang Yahudi di Palestina. Pada waktu itulah kaum muslimin betul-betul memenangkan peperangan. Orang Yahudi dibantu oleh Dajjal. Kaum muslimin dibantu oleh Nabi Isa yang akan turun kembali. Ini berita, hadis yang sahih mutawatir. Hadis banyak sekali ya. Datangnya Nabi Isa turun membantu kaum muslimin, dan Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal, karena Yahudi pada waktu itu dipimpin oleh Dajjal, dan dia keluar dari daerah Iran. Dari Iran keluar ya orang-orang Yahudi dipimpin Dajjal, dan mereka berperang di Syria, di Palestina di situ. Nah, pada waktu itulah ini peperangan di akhir zaman, mendekati dekatnya dengan hari kiamat. Disitulah Rasul menyebutkan bahwa kaum muslimin memenangkan peperangan, dan akhirnya negeri Palestina dikuasai kembali oleh kaum muslimin. Tapi ini kan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kita mungkin nggak mengalami kan, masih jauh. Ya, ini yang sudah pasti, Tapi sebelum kedatangan hari itu kita nggak tahu bagaimana kondisi yang terjadi, tapi tetap kita berharap
berbaik sangka kepada Allah, kaum muslimin mendapatkan kemenangan di sana. Dan hari ini pun kita sudah tahu ada beberapa kemenangan-kemenangan yang ada, cuman belum secara totalitas. Tetap kita bersabar dan bersabar, karena kita lihat ternyata orang yang paling terbaik pun di muka bumi, yaitu para nabi dan rasul, ternyata kadang-kadang doa mereka pun tidak langsung diijabah, ya. Jadi ada yang 40 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang sampai 18 tahun dan seterusnya. Itu kenapa seperti itu? Bukankah Allah mampu langsung mengijabah doa hambanya? Karena Allah ingin menguji hambanya. Apakah ketika dia sudah berdoa, Allah belum mengabulkan doanya, kira-kira masih berdoa enggak? Kira-kira ketika belum dikabulkan doanya, hamba ini masih berbaik sangka enggak kepada Allah? Tetap gak dia yakin kepada Allah? Tetap gak dia berdoa? Atau mungkin dia berputus asa? Ya sudahlah, saya capek berdoa, nggak dikabulkan juga. Akhirnya dia berhenti dalam doanya. Nah ini ketika berhenti, putus asa, buruk sangka, termasuk penghalang terkabulnya doa. Ya, barangkali gitu Pak ya. Semoga kita bisa memahaminya. Bersabarlah ya. Allah itu melihat apapun yang terjadi di langit dan di bumi, dan Allah tidak akan membiarkan orang-orang kafir bisa menguasai kaum muslimin. Cuma memang ada waktunya, terkadang Allah biarkan mereka wafat dalam kondisi mati syahid, ya, maka mereka mendapatkan kemuliaan. Dan terkadang juga Allah memenangkan kaum muslimin dan menghancurkan orang-orang kafir, ya. Intinya sabar, sabar dan sabar, karena Allah itu mengabulkan doa, dan Allah mengabulkan doa pada waktu yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Kok nggak sekarang sih? Kok nggak besok sih? Nggak boleh. Allah pasti menentukan kapan dikabulkannya doa itu pada waktu yang paling terbaik. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.